Mikha pasal yang keempat, kita akan melihat Mikha 4 pasal yang pertama, pasal keempat, ayat pertama sampai ayat yang kelima. Mikha pasal yang 4, ayat pertama sampai ayat yang kelima. Saya mengajak kita membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang kedua, dan kita bergantian sampai ayat yang kelima. Mikha pasal 4, 1-5. Demikian firman Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan. Saya melanjutkan ayat kedua ya. Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ayat ketiga. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami sekali lagi bersyukur, berterima kasih bahwa Tuhan yang empunya kerajaan, yang boleh menghantar kami, membawa kami masuk di dalam kerajaan-Mu. Kerajaan damai yang Engkau janjikan dan yang telah dibawa oleh Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Segala karya Tuhan yang Engkau nyatakan kepada kami. Dan hari ini, bahkan ketika kami boleh ada di dalam gereja di tempat ini, kami boleh beribadah, semua karena anugerah Tuhan, karena damai sejahtera yang telah Tuhan berikan kepada kami melalui Yesus Kristus. Tuhan berkatilah kami pada hari ini, di dalam momen-momen Advent ini, kami boleh menantikan akan Engkau ya Tuhan, di dalam pengharapan, di dalam damai sejahtera yang Engkau janjikan dan yang Engkau berikan kepada kami. Berkati setiap kami ya Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, biarlah firman-Mu menjadi pengharapan bagi kami, biarlah firman-Mu yang akan menuntun kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohonkan. Amin. Saudara, hari ini tema kita yaitu kerajaan damai di tengah-tengah budaya kacau, di tengah-tengah kebudayaan yang kacau ya. Ketika kita berbicara dunia yang kacau, budaya yang kacau, saya kira bukanlah sesuatu yang asing bagi kita. Bukanlah sesuatu yang asing untuk mengatakan dunia ini kacau. Bukanlah sesuatu yang kacau kalau kita mengatakan bahwa budaya di mana kita tinggal hari ini, budaya yang ditinggikan atau mendapatkan tempat yang besar itu adalah penuh dengan kekacauan. Kita tidak perlu jauh-jauh misalkan ketika kita melihat bagaimana komunitas-komunitas tertentu di barat misalkan, komunitas lesbian misalkan, LGBT, yang kemudian menghancurkan seseorang, meng-cancel seseorang misalkan. Kita melihat di lingkungan di mana kita tinggal di Indonesia, penuh dengan kekacauan. Kita bisa melihat bagaimana pemerintah melakukan kekacauan di dalam menyatakan otoritas mereka misalkan. Kita tidak menjadi sesuatu yang asing bagi kita kalau melihat bagaimana dunia itu penuh intimidasi, kekacauan, menghasilkan yang namanya kekhawatiran kepada manusia. Kita bisa melihat bagaimana dunia di mana kita tinggal misalkan, bagaimana media sosial. Media sosial itu kemudian menggambarkan kepada kita satu kehidupan yang sangat jahat sekali. Ada orang-orang tertentu yang melihat memperjuangkan satu kehidupan di media sosial, tetapi kehidupan di nyata itu sungguh berbeda sekali, sehingga membuat satu kekacauan, membuat satu kecemasan, dan tidak jarang sekalian ada orang-orang yang putus asa di dalam hidup mereka. Kita melihat bagaimana budaya bullying itu boleh terjadi pada masa ini.
Bagaimana kemudian di tengah-tengah media sosial ada orang-orang tertentu yang dirudung, atau kemudian kita bisa membaca berita hari ini ada orang mengalami bullying dan kemudian dia itu mengakhiri hidupnya. Saya kira kita hari ini dipenuhi oleh berita-berita yang kacau. Kita bisa melihat berita penuh dengan darah di media sosial atau berita-berita yang berseliweran di luar sana. Kita bisa melihat bagaimana seseorang dengan mudah mengangkat tangannya untuk menghancurkan orang lain. Kita bisa membaca berita bagaimana seseorang mematikan orang lain. Kita bisa melihat bagaimana seseorang dengan mudah itu mematikan orang lain dengan tangannya. Dan itu sesuatu yang dianggap oleh sebagian orang biasa saja. Tentu kita melihat misalkan ada orang-orang yang melakukan kejahatan. Tetapi begitu mudahnya orang tersulut emosi dan mengangkat tangan untuk melakukan penghakiman sendiri. Kita hidup di dalam sebuah komunitas, sebuah dunia di mana budaya itu begitu kacau, begitu meninggikan namanya kekerasan. Meskipun kita tidak dengan terang-terangan meninggikan kekerasan. Tetapi budaya di mana kita tinggal, budaya kita di mana hidup hari ini penuh dengan kekerasan. Dan kadang-kadang orang-orang akan memberikan tempat bagi kekerasan itu. Saudara, jangankan kita berbicara hal-hal yang sangat jauh. Bahkan di dalam kehidupan orang anak-anak Tuhan pun kita bisa mendapatkan adanya kekerasan. Kekerasan di tengah-tengah keluarga yang dapat ditutupi dengan begitu apik. Tetapi di sana ada kekacauan. Di sana ada kekacauan di dalam relasi. Dan baru-baru ini tadi kita sudah doakan misalkan kekacauan di daerah Sumatera ketika banjir begitu banyak dan ketika kayu-kayu itu begitu banyak kita melihat, dan masih ada orang-orang mengatakan oh itu bukan karena adanya penebangan yang liar, itu karena memang jatuh sendiri. Kita bisa melihat kekacauan bahwa ketika di depan mata itu adalah bukti yang jelas. Kita melihat bagaimana orang-orang tertentu dalam pemerintahan mengatakan semua baik-baik saja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tak kala kita hidup dalam keadaan seperti ini, dalam budaya yang seperti ini, kita bisa melihat kekacauan di mana-mana. Tetapi bagaimana kita hari ini sebagai orang-orang percaya yang mengharapkan di dalam minggu-minggu Advent, minggu-minggu penantian. Penantian apa? Penantian akan Kristus. Kita mengharapkan. Tapi ini bukan sesuatu yang kemudian ketika kita mengharapkan Kristus datang adalah sebuah usaha untuk menutup mata dengan seluruh kekacauan yang ada pada masa ini. Bukanlah sebuah usaha untuk kemudian tidak melihat kekacauan yang ada. Tetapi ketika kita di dalam penantian ini, di dalam masa-masa Advent ini, kita berdiri dengan iman yang lantang. Di hadapan kekacauan ini kita mengatakan bahwa kekacauan itu tidak akan berdiri untuk selama-lamanya. Karena Sang Raja Damai akan datang. Dan Sang Raja Damai akan memberikan damai sejahtera bagi manusia dan bagi seluruh ciptaan di bumi ini. Maka di dalam momen Advent ini, sekarang kita sekali lagi mencoba meresapi akan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan kepada kita di tengah-tengah dunia yang kacau. Kita mengatakan dengan iman bahwa memang ada kekacauan. Di mana-mana ada kekacauan. Bahkan di dekat kehidupan kita ada banyak kekacauan. Ada banyak pembiaran. Tetapi kita dengan iman mengatakan, aku menantikan Tuhan yang empunya kerajaan damai itu dan akan menyempurnakan damai sejahtera itu bagi manusia dan bagi seluruh ciptaan. Maka ini menjadi satu momen refleksi bagi kita. Soalnya ada momen-momen Advent ini untuk mulai menantikan akan kedatangan Kristus, mengharapkan damai sejahtera itu sesegera mungkin diberikan kepada manusia dan kepada seluruh ciptaannya. Ketika kita membaca Mikha pasal 4 ayat 1 sampai ke 5 ini satu buah gambaran yang memang dialami oleh orang-orang Israel hari itu. Baik di utara, baik di selatan adalah satu momen di mana orang-orang Israel itu mengalami namanya kekacauan. Mereka hidup jauh dari Tuhan. Mereka hidup di dalam penyembahan kepada berhala. Mereka hidup di dalam kekacauan, di dalam kekerasan. Bagaimana orang-orang yang berkuasa
mengerjakan kekuasaan itu dengan tangan besi, bagaimana mereka menindas anak-anak yatim dan orang-orang yang lemah. Maka di tengah-tengah keadaan seperti ini, bukan hanya musuh dari luar yang datang menyerang mereka, tetapi musuh dari dalam yang terjadi kekerasan di dalam tengah-tengah orang Israel sendiri. Mikha hadir dan mengatakan bahwa ada satu masa, akan ada satu masa kerajaan Allah itu dinyatakan kepada umatnya. Ada satu masa di mana kerajaan itu akan diberikan kepada umatnya. Dan kerajaan itu adalah kerajaan yang dijanjikan akan diberikan kepada umat Tuhan meskipun mereka itu umat Tuhan yang sangat kecil. Maka di dalam bagian ini kita melihat ada sebuah janji di dalam keadaan realita kacau. Tetapi Mikha hadir untuk memberikan janji. Kerajaan damai itu akan datang. Janji ini adalah sebuah janji yang nyata yang diberikan oleh Mikha, yang diberikan Tuhan melalui Mikha kepada umatnya pada hari itu. Dan saya percaya kepada umat Tuhan yang hadir pada masa saat ini juga. Ada kerajaan yang akan datang. Dan kerajaan yang akan datang itu adalah kerajaan damai. Saudara, kalau kita melihat kerajaan damai itu, dikatakan di dalam pasal 4 ini, bahwa kerajaan damai itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh banyak orang. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat-ayat pertama, bahwa banyak orang dari seluruh bangsa akan datang ke Yerusalem, ke Gunung Sion itu berduyun-duyun untuk boleh datang ke sana. Mereka mau belajar tentang kebenaran Allah. Sion menjadi tempat yang penting bukan karena Sion itu sendiri. Tetapi Sion menjadi penting karena ada kehadiran Tuhan di sana. Karena ada firman Tuhan di sana yang diberitakan. Maka seluruh bangsa akan mengejar kebenaran. Seluruh bangsa akan datang untuk belajar kebenaran. Dan dikatakan di dalam ayat yang ketiga, ia akan menjadi hakim antara bangsa dan akan menjadi wasit. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombak menjadi pisau pemangkas. Saudara, kalau kita membaca ini, ada satu keadaan yang begitu indah kan ya. Bagaimana kemudian alat-alat yang dipakai untuk perang tadinya, sekarang dipakai untuk boleh menjadi alat untuk membajak. Bagaimana tombak-tombak itu menjadi pisau pemangkas. Waduh, saudara sekalian, ini satu gambaran yang sangat indah kan ya. Yang digambarkan oleh Mikha. Bagaimana pedang-pedang itu akan dipakai untuk boleh menjadi mata bajak. Bagaimana tombak itu akan dipakai untuk memangkas. Bangsa tidak lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak lagi belajar perang. Saudara perhatikan, ini sesuatu yang sangat indah kan ya. Bagaimana setiap bangsa hari ini boleh memiliki senjata, memiliki pedang untuk boleh mempertahankan dirinya. Memang belum ada perang, tetapi ada potensi perang kan ya. Maka di dalam bagian ini Mikha mengatakan ada satu masa. Dan masa itu dijanjikan oleh Tuhan. Dengan nantinya dikaitkan dengan pasal-pasal berikutnya. Dengan kehadiran sang raja yang membawa kedamaian itu. Oh, betapa indahnya keadaan seperti ini kan ya. Betapa indahnya ketika kita melihat tidak ada lagi pedang yang menghanguskan, pedang yang mematikan, tetapi pedang yang boleh memberikan kehidupan. Alat-alat senjata perang dipakai untuk boleh memberikan kehidupan kepada manusia. Saudara, ini satu bagian yang menggambarkan betapa indahnya waktu itu. Maka hari ini ketika kita membaca ayat-ayat ini dan kita barangkali mengatakan, waduh, itu kok terlalu baik untuk terjadi ya, terlalu tidak masuk akal ya. Waktu itu sudah dinyatakan oleh Mikha, tetapi bertahun-tahun, kapan janji itu dinyatakan? Nanti kita akan melihat dalam poin kedua sekarang. Tetapi saya kira ini adalah sebuah pengharapan yang dielu-elukan oleh seluruh umat manusia di tengah-tengah dunia hari ini. Pendamaian. Saudara perhatikan di PBB, patung yang ada di kantor PBB. Patungnya apa di sana? Jadi ada satu patung yang mencoba menempah pedang ya.
Bagaimana pedang itu ditempa menjadi bukan tadi senjata. Saudara bisa melihat itu. Itu satu gambaran yang diambil dari Mikha dan Yesaya. Bagaimana senjata tidak lagi dipakai untuk mematikan. Saudara, di dalam bagian itu kita bisa mengatakan bahwa bagaimana manusia hari ini mengharapkan damai itu datang. Mengharapkan damai itu datang. Bagaimana di dalam gedung PBB itu ada lambang seperti itu. Ada patung seperti itu. Yang menggambarkan bagaimana kerinduan untuk dunia itu bisa mendapatkan kedamaian. Sampai hari ini dunia masih mengharapkan. Tetapi kita tahu ya bahwa tidak akan ada terjadi pendamaian itu. Semakin tinggi politik, semakin tinggi pendidikan manusia, tidaklah kemudian membawa keadaan damai itu. Tidaklah membawa keadaan damai itu kepada umat manusia. Tetapi Tuhanlah yang menghadirkan damai sejahtera itu. Maka pertama-tama, bahwa sekalian dalam bagian pertama ini, saya mengajak kita untuk melihat bahwa ketika kita melihat ada janji perdamaian, damai sejahtera yang diberikan kepada umat Tuhan, pertama-tama itu tidak dihadirkan oleh manusia, tetapi dihadirkan oleh Allah sendiri. Maka di dalam perenungan ini mengajak setiap orang yang percaya, mengajar setiap orang yang percaya beriman kepada Tuhan untuk tidak menggantungkan harapan mereka kepada tangan manusia. Tidak menggantungkan harapan mereka kepada politik, kepada pendidikan, dan kepada segala sesuatu di tengah-tengah dunia ini. Mengapa? Karena manusia juga bagian dari kekacauan itu. Sehebat-hebatnya seorang presiden yang memiliki otoritas begitu besar, sebaik-baiknya dia, maka dia tidak mungkin memberikan kesempurnaan damai sejahtera. Jangan kemudian kita memegang mereka dan berharap bahwa mereka lah yang akan memberikan damai sejahtera itu. Ketika kita membaca di dalam ayat ketiga dan ketiga, kalau kita membayangkan siapa yang dapat menghadirkan keadaan di mana pedang tidak lagi dipakai untuk berperang? Siapa yang mampu menghadirkan keadaan seperti ini? Yang tidak ada. Tidak ada manusia yang bisa menghadirkan keadaan seperti ini. Karena hati manusia begitu jahat. Maka di dalam bagian ini, selain daripada mengingatkan kita akan janji yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya, sekaligus juga memberikan peringatan kepada kita bahwa janji perdamaian itu tidak dihadirkan oleh manusia. Maka harapan kita satu-satunya, yaitu apa? Harapan kita satu-satunya hanya kepada Tuhan. Ini bukan sebuah pelarian diri, Bapak sekalian. Tetapi ini adalah sebuah keadaan untuk menjaga orang-orang percaya untuk tidak hidup di dalam keadaan semu. Untuk tidak hidup di dalam satu imajinasi yang mengharapkan damai sejahtera itu akan kelihatan pada saat ini. Kita bisa salah atau kita bisa mundur atau putus asa ketika kita mengharapkan damai sejahtera itu kita gantungkan kepada manusia. Kepada pemimpin negara misalkan, atau bahkan kepada pemimpin agama, pemimpin gereja. Kalau kita melakukan hal demikian dan seutuhnya kita mengharapkan damai sejahtera itu datang melalui mereka, maka kita bisa saja kemudian menjadi orang-orang yang putus asa ketika itu tidak terjadi dengan seutuhnya. Tetapi ini menjadi sebuah peringatan bagi kita. Pertama, damai sejahtera itu dijanjikan. Tetapi damai sejahtera itu dihadirkan oleh Tuhan sendiri dan bukan oleh manusia. Maka kalau kita berpikir demikian, bahwa damai sejahtera ini dihadirkan oleh Tuhan, kapan itu dihadirkan kepada kita? Kalau itu dijanjikan dan itu firman Tuhan, saya percaya bahwa itu janji firman Tuhan, itu kebenaran. Janji itu sudah dinyatakan kepada Mikha, oleh Yesaya juga. Tetapi kapan? Sampai kapan janji itu terlaksana di tengah-tengah dunia ini? Saya sudah mengikut Tuhan bertahun-tahun. Saya melihat kekacauan di mana-mana. Apakah saya tidak mengalami damai sejahtera itu sampai saya meninggalkan dunia ini? Tentu saja tidak, Bapak Saudara. Pertama tadi saya mengatakan damai itu dihadirkan oleh Tuhan sendiri. Maka damai sejahtera itu dihadirkan oleh pribadi Allah sendiri ketika dia berinkarnasi menjadi manusia.
Maka damai itu sudah sampai kepada dunia ini, sudah sampai kepada umat manusia ketika Yesus Kristus turun ke dalam dunia. Sebagaimana di dalam Lukas dikatakan kepada kita. Saya membacakan di dalam Lukas pasal yang kedua, Bapak sekalian. Lukas pasal yang kedua ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di mana ini dikatakan? Ini dikatakan oleh para malaikat ketika Yesus Kristus hadir di tengah-tengah dunia menjadi manusia berdaging dan berdarah. Malaikat-malaikat kepada para gembala bernyanyi. Mereka menyanyikan satu nyanyian, satu pujian yang begitu indah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di dalam Alkitab bahwa damai sejahtera itu memang tidak dapat dihadirkan oleh manusia. Tapi dihadirkan oleh Kristus. Dan itu sudah terjadi kepada kita, setiap orang yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia, Dia menjadi damai sejahtera kita. Dan Dia bukan hanya kemudian menawarkan damai sejahtera itu kepada kita. Dia bukan hadir untuk menawarkan damai sejahtera, tetapi Dia membawa damai sejahtera itu kepada saudara dan saya. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 14, Paulus mengatakan, Dialah damai sejahtera kita. Dialah damai sejahtera kita. Dia tidak hadir untuk menawarkan. Dia hadir untuk membawa dirinya sebagai damai sejahtera di bumi dan kepada manusia yang berkenan kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama kita harus menyadari ini. Bahwa kerajaan damai itu sudah dihadirkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bukan sesuatu yang nanti saja ketika Yesus datang kedua kali. Oh tentu saja. Tentu saja kerajaan damai itu akan sempurna ketika Yesus datang kedua kali. Tetapi sadar atau tidak, hari ini ketika kita menjadi orang-orang percaya, ketika Yesus Kristus turun ke dalam dunia, disitulah momen di mana Yesus menghadirkan damai sejahtera itu. Sebagaimana dikatakan oleh Yesaya pada bagian ini, bahwa ada satu masa terjadi pada hari-hari yang terakhir. Hari-hari yang terakhir itu yang mana? Di dalam teologi Paulus, hari-hari terakhir itu adalah hari-hari di mana Yesus turun ke dalam dunia. Di dalam teologi Paulus, Bapak sekalian, itu ada dua masa, adalah hari zaman akhir dan zaman sekarang. Zaman sekarang itu ditutup oleh kehadiran Yohanes Pembaptis di tengah-tengah dunia. Zaman yang akan datang itu dimulai oleh kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia. Zaman yang akan datang itu dimulai oleh Yesus yang dihadirkan oleh kehadirannya, yang membuat terang itu bercahaya di tengah-tengah dunia. Zaman sekarang yaitu zaman di mana dunia dikuasai oleh dosa. Tetapi Paulus mengatakan ada masa di mana Yesus hadir adalah masa yang akan datang yang dijanjikan itu. Masa yang akan datang itu yang dijanjikan satu masa di mana Tuhan menegakkan keadilannya dan menyatakan kemenangannya atas kuasa-kuasa kegelapan. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hari ini boleh hidup dalam satu realita. Satu realita Allah yang telah menghadirkan damai sejahteranya. Realita ini perlu saudara dan saya pahami dan praktekkan di dalam kehidupan kita. Satu realita, mata kita boleh melihat dunia ini memang dunia yang banyak kekacauan. Tapi jangan lupa realita dunia yang kita ada hari ini adalah realita dunia yang akan datang yang dibicarakan oleh Paulus. Yaitu dunia di mana Yesus sudah hadir dan membawa kerajaannya kepada kita. Maka saudara dan saya hidup di dalam kerajaan yang dibawa oleh Yesus Kristus. Kerajaan damai sejahtera yang dihadirkan oleh Yesus Kristus. Dan ada 3 hal setidaknya kita boleh pikirkan. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada kita, kepada umat yang berkenan kepadanya. Saudara, kita melihat banyak kekacauan di luar sana. Tetapi ada kekacauan yang lebih besar. Sebenarnya di dalam kehidupan manusia, itu sebabnya
Lukas menuliskan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pertama-tama, sekalian, damai sejahtera itu sudah dihadirkan oleh Yesus Kristus melalui pendamaian yang Dia lakukan untuk saudara dan saya secara vertikal boleh berdamai dengan Tuhan. Di dalam Roma pasal ke-5 ayat pertama, di sana Paulus membicarakan bagaimana kita diperdamaikan. Kita memperoleh, kita hidup dalam sebuah realita damai sejahtera dengan Tuhan. Oleh apa? Oleh pembenaran yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus turun ke dalam dunia, Dia bukan hanya saja membawa damai itu, tetapi Dia membawanya melalui kematiannya di atas kayu salib menjadi pendamaian bagi kita. Maka saudara, di dalam surat Efesus misalkan, di sana Paulus berbicara bagaimana relasi manusia dengan Allah itu bukan relasi yang menyakiti hati Tuhan. Misalkan Bapak sekalian, itu kita kadang-kadang mengatakan kan ya, kita itu menyakiti hati Tuhan. Saudara, Paulus tidak memakai istilah menyakiti hati Tuhan. Paulus menyatakan sebuah realita yang lebih serius daripada itu. Paulus mengatakannya bahwa realita kita dengan Tuhan adalah dalam sebuah relasi pemberontakan. Bahwa realita relasi kita dengan Tuhan itu bukan relasi yang kita menyakiti hatinya. Oh, dia tersakiti. Oh tidak, Bapak sekalian. Paulus mengatakan sebuah realita, yaitu realita pemberontakan. Realita pemberontakan. Kita itu memberontak kepada Tuhan. Kita memberontak kepada Tuhan. Dan saudara tahu kan ya, upah dari pemberontakan itu apa? Apakah kalau ada pemberontakan, misalkan sebuah negara yang berdaulat, ada orang memberontak, dan pemberontak itu kemudian pemerintah mengatakannya, sudahlah biar dia berjalan-jalan di sana. Biarlah dia berdiri di sana, biarlah dia membuat kelompoknya di sana. Tidak kan ya? Pemberontakan kita tahu bahwa apa yang menjadi dampak pemberontakan itu dalam sejarah kita melihat bahwa kematian menantikan mereka. Orang-orang yang memberontak itu adalah mereka menantikan penghakiman, mereka menantikan kematian. Dan itulah realita relasi kita dengan Tuhan. Paulus mengatakan kita dalam realita pemberontakan. Memang dunia kacau, tapi pertama-tama kita harus tahu kekacauan itu ada di dalam diri kita. Kita adalah orang-orang yang memberontak. Dan bukan hanya orang-orang yang memberontak, tapi kita juga adalah orang-orang yang dimusuhi oleh Tuhan. Orang-orang yang dimusuhi oleh Tuhan dan orang-orang yang adalah merupakan musuh-musuh dari Tuhan. Oh saudara sekalian, kita ketika merenungkan hal ini, saya kira ini sangat serius sekali kan ya. Ada satu istilah dari di luar sana, jangan bermusuhan, jangan cari masalah dengan pemerintah karena pemerintah punya otoritas. Kamu jangan melawan mereka karena mereka punya otoritas. Tapi sadar nggak Bapak sekalian, kita itu hidup dalam realita di mana kita menyadari bahwa dalam dunia ini kepada orang-orang yang berotoritas, kita jangan lawan mereka. Kamu yang di bawah jangan lawan yang di atas. Itu realita yang kita tahu. Kita tahu di dalam kehidupan kita itu sesuatu yang benar adanya. Tapi ya, bagi kita orang percaya, kita lupa bahwa ada satu realita bahwa kita itu bermasalah dengan Tuhan. Kita itu bermusuhan dengan Tuhan. Oh itu sangat besar sekali. Itu sangat serius sekali. Tetapi Paulus mengatakan di dalam tulisannya, di dalam kitab Efesus dan kitab Roma, bahwa kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia membawa damai sejahtera itu, memberikan damai sejahtera itu ketika dia mati di atas kayu salib, menggantikan kita orang-orang berdosa. Menggantikan kita, menggantikan kita yang seharusnya dimatikan. Kita dimusuhi, kita adalah orang-orang yang memberontak. Tetapi Paulus mengatakan saudara dan saya dipanggil, dijadikan sebagai anak-anak Tuhan. Maka ini hal yang pertama, yang terutama ketika kita menyadari realita kerajaan damai yang dihadirkan oleh Yesus Kristus. Kita berada dalam satu relasi damai sejahtera. Secara vertikal kita berdamai. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat indah ketika kita memikirkan bagaimana ketika kita memberontak, ketika kita menjadi musuh, kita diperdamaikan. Dan sebagaimana damai sejahtera yang kita bicarakan tadi, tidak dihadirkan oleh manusia.
tidak dihadirkan oleh tangan manusia, tetapi dihadirkan oleh Yesus Kristus. Maka hal yang pertama, Bapak sekalian, damai sejahtera itu secara vertikal menjadikan kita anak-anak Allah yang tadinya musuh, yang tadinya pemberontak, adalah menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Bapa melalui Kristus Yesus. Kedua, Bapak sekalian, setidaknya realita kerajaan itu, realita kerajaan damai yang dihadirkan oleh Yesus Kristus di tengah-tengah dunia itu membawa kita untuk boleh berdamai dengan sesama kita. Di dalam kitab Efesus, Paulus mengatakan bahwa dia telah menghancurkan tembok-tembok pemisah. Tentu saja tembok pemisah antara kita dan Tuhan pertama-tama. Tetapi ada tembok pemisah yang lain yang dibicarakan oleh Paulus dalam kitab Efesus, yaitu tembok pemisah antara satu dengan yang lain. Di dalam kasus Efesus, ada orang Gentile, ada orang Yahudi. Dan dua kelompok ini bukan dua kelompok yang bisa bersatu. Dua kelompok ini adalah dua kelompok yang melihat satu lebih rendah daripada yang lain. Orang Yahudi mengatakan, kami orang umat perjanjian. Orang Yahudi mengatakan, kami memiliki Torah, kamu tidak. Maka dua kelompok ini menjadi dua kelompok yang terus-menerus konflik. Tetapi Paulus mengatakan bahwa kita telah diperdamaikan bukan hanya dengan Tuhan, tetapi seluruh tembok-tembok pemisah kita telah dihancurkan dan menjadikan kita sebagai manusia yang baru di dalam Kristus. Ini penting, Bapak. Keywordnya di sana, menjadikan kita manusia yang baru di dalam Kristus. Maka gereja Tuhan adalah orang-orang yang dikumpulkan di dalam Kristus, adalah orang-orang yang dijadikan sebagai manusia yang baru di dalam Kristus, bukan orang-orang yang berbeda lagi. Kita satu di dalam Kristus sebagai orang-orang berdosa yang telah ditebus. Kita berada dalam Kristus sebagai orang-orang berdosa yang telah dikuduskan dan yang sedang mengalami pengudusan. Kita adalah orang-orang di dalam Kristus, manusia yang baru, yang adalah orang-orang yang sedang mengalami pertumbuhan. Maka kita melihat diri kita sebagai manusia yang baru dalam Kristus, sebagai orang-orang yang sama, yang dipersatukan oleh Kristus. Maka ini menjadi sebuah hal yang penting bagi kita. Kita tidak melihat orang lain sebagai rival kita. Kita tidak melihat orang lain sebagai perbandingan bagi diri kita. Kita akan melihat orang lain sebagai orang-orang yang sama-sama mengalami belas kasihan Tuhan. Sebagai orang-orang yang sama-sama sedang dibentuk oleh Tuhan, sedang dikuduskan oleh Tuhan, dan sedang mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Kita tidak lagi dipisahkan oleh jabatan. Kita tidak dipisahkan oleh ras, kita dipersatukan di dalam Kristus menjadi manusia yang baru. Adalah manusia yang sedang mengalami pertumbuhan, manusia yang sedang mengalami pengudusan. Dan kita akan menjadi orang-orang yang tidak melihat dan mengatakan, oh saya lebih tinggi dari kamu karena saya lebih rajin melakukan ini dan itu. Tetapi kita menjadi satu komunitas yang dipersatukan, dijadikan baru di dalam Tuhan, yang boleh berjuang bersama untuk boleh bertumbuh, berjuang bersama mengejar kekudusan Tuhan, dan berjuang bersama untuk boleh mengikuti Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita dipersatukan, Bapak sekalian. Kita dipersatukan pertama-tama dengan hal itu. Kita boleh bersatu menjadi manusia yang baru untuk boleh bertumbuh bersama, mengejar kekudusan bersama, dan mengerjakan kehendak Tuhan bersama di tengah-tengah dunia ini. Kita dipersatukan. Tidak lagi ada batasan-batasan yang membawa kita enggan untuk bersama dengan yang lain. Tapi kita dipersatukan. Kita diperdamaikan. Jikalau dalam hal ini kita diperdamaikan, maka kita juga boleh berjuang, berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentu saja, yang utama yang saya bicarakan adalah bagaimana kita berjuang, dipersatukan, diperdamaikan untuk mengejar bagaimana kehendak Allah dinyatakan di tengah-tengah dunia. Termasuk juga ketika kita memperjuangkan bagaimana relasi satu dengan lain menjadi sebuah relasi yang membawa damai sejahtera. Hal yang ketiga, Bapak sekalian, di dalam bagian ini. Tadi saya mengatakan bahwa ada damai sejahtera antara Bapa di sorga dan kita yang hidup di tengah-tengah dunia. Damai sejahtera secara horizontal antara kita dan sesama kita.
untuk boleh mengejar yang namanya kekudusan Tuhan, mengejar untuk boleh mengerjakan kehendak Tuhan, kerajaan Tuhan kita tegakkan bersama-sama di tengah-tengah dunia. Tetapi yang ketiga, sekalian, kita boleh menjadi orang-orang yang diperdamaikan dengan diri kita. Ini menjadi sesuatu yang serius bagi kita. Karena hari ini kita boleh melihat banyak orang yang belum berdamai dengan dirinya. Kita boleh menjadi orang-orang yang percaya, sekalian. Tetapi banyak orang yang masih belum berdamai dengan dirinya. Yang masih memperjuangkan dengan tangannya sendiri untuk boleh membawa damai sejahtera itu. Saudara, kita bukan orang-orang yang sempurna tentunya. Kita bukan orang-orang yang sudah perfect dan tidak ada lagi masalah dalam hidup kita. Kita adalah orang-orang yang berdosa, yang sedang dikuduskan oleh Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita masih terbelenggu oleh masa lalu. Kita terbelenggu dengan keadaan bagaimana masa lalu yang menghantui kita. Kita tidak dapat mengampuni diri kita. Barangkali kita gagal, barangkali kita lupa melakukan, barangkali kita lalai, barangkali kita mengeraskan hati kita. Dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang menyesal. Dan penyesalan itu tidak membawa kebebasan bagi kita, tetapi menghantui kita. Kamu gagal melakukan ini. Kamu gagal mengikut Tuhan. Kamu sudah tidak setia kepada Tuhan. Maka tak jarang bahwa hal-hal semacam ini menjadi hantu bagi kehidupan orang-orang percaya. Menghantui terus. Tetapi di dalam bagian ini, ketika kita merenungkan akan damai sejahtera yang dihadirkan oleh Kristus ketika dia datang pertama kali. Dia telah memberikan damai sejahtera itu kepada kita secara personal. Di dalam batin kita. Kita diterima dan diampuni. Paulus yang mengatakan, ketika kita sedang di dalam menjadi seteru Allah, ketika kita sedang mengacungkan tangan kita untuk melawan Tuhan, Tuhan hadir mencari kita, Tuhan hadir menebus kita, Tuhan hadir membawa damai sejahtera itu kepada kita. Saudara, kita patut merenungkan ayat-ayat ini dan patut merenungkan poin ini bagaimana kedamaian itu diberikan dalam batin kita, pengampunan, penerimaan itu diberikan kepada kita. Saudara, kita bisa merenungkan ayat ini dengan memikirkan barangkali bagaimana ketika seseorang menjalankan satu kehidupan di tengah-tengah gereja misalkan. Tentu barangkali kita percaya bahwa kita sudah ditebus, sudah diterima, tetapi tanpa sadar kadang-kadang kita menghidupi spirit seperti ini, yaitu bahwa kita belum berdamai, kita belum diterima, dan kita perlu berjuang dengan tangan kita untuk boleh diterima. Saudara, tanpa sadar kadang-kadang kita bisa ada dalam spirit seperti itu. Saya ambil contoh, Bapak sekalian. Dan saya sering mengambil contoh ini. Ketika kita dengan rohani sekali menolak pelayanan misalkan. Saudara barangkali pernah bertemu dengan jemaat atau itu diri kita gitu ya. Ketika kita diajak pelayanan. Dan kita menjawab dengan sangat-sangat rohani. Dan kita mengatakan apa? Aduh, saya belum layak untuk melayani. Saya belum layak untuk melakukan itu. Berarti apa, Bapak sekalian? Mungkin di dalam kerenan hati saudara mengatakan demikian. Mungkin juga saudara sedang melindungi diri supaya tidak direpotkan. Mungkin saja. Tetapi satu hal yang saudara sadar atau tidak sadar, itu ada satu spirit di baliknya. Yaitu bahwa saya baru bisa melayani ketika saya sudah layak. Ada satu standar tertentu di dalam pikiran saya bahwa ketika saya boleh sampai kepada standar ini, saya boleh layak melayani Tuhan. Saya boleh layak melayani Tuhan kalau saya sudah standar ini. Saudara, ini dibaliknya adalah spirit bahwa saya itu masih mengejar dengan tangan saya untuk boleh layak di hadapan Tuhan. Dalam waktu tertentu, dalam standar tertentu, saya baru dapat melayani Tuhan. Karena tangan saya. Karena usaha saya. Saudara, saya tidak menjudge saudara yang mungkin pernah mengatakan demikian atau berpikir hal-hal seperti itu. Tapi sadar tidak sadar, kadang-kadang kita menghidupi spirit yang demikian. Saya belum layak. Loh, siapa yang layak, Bapak sekalian? Siapa yang layak? Gak ada. Di hadapan Tuhan gak ada yang layak. Tapi Kristuslah yang melayakkan kita. Saudara, bahkan hari ini ketika kita datang di dalam gereja pada pagi hari ini, apakah saudara berpikir saudara layak datang ke tempat ini? Atau karena kita sehat kita datang ke tempat ini? Oh tidak, Bapak sekalian.
Ketika saudara datang ke tempat ini dan melihat salib di belakang ini, saya berharap saudara akan mengatakan, sungguh karena salib itulah yang boleh melayakkan saya, boleh hadir di hadapan Tuhan pada hari ini. Ketika kita foto, ketika kita foto dan menyatakan bahwa di sini Tuhan hadir dalam ibadah kita, dan kita menyatakan bahwa tanpa Tuhan terlebih dahulu melayakkan saya tidak mungkin bisa hadir di hadapan Tuhan. Dan itu spirit yang seharusnya kita hidupi sebagai orang-orang percaya. Kita hidup dalam damai sejahtera. Sudah diterima. Tidak hidup dalam sebuah ketakutan. Oh, saya diterima atau tidak? Saudara, saya ambil satu contoh dalam sejarah ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan cerita Hiro Onoda. Seorang tentara Jepang di dalam masa Perang Dunia Kedua. Hiro Onoda ketika dalam peperangan, akhir peperangan masa kedua itu, ketika dia berada di medan lawan, ternyata Jepang sudah menyerah dan peperangan itu sudah berhenti, Bapak sekalian. Tetapi yang menjadi masalah adalah Hiro Onoda itu belum mengetahui bahwa perang sudah selesai. Maka puluhan tahun, dikatakan ada sekitar 30 tahunnya, dia itu bersembunyi di hutan-hutan. Dan kemudian kita bisa bayangkan ya, ketika perang sudah usai, ketika perang itu nggak ada sama sekali. Tapi Hiro Onoda masih dalam satu sikap berperang melawan musuh. Padahal musuh nggak ada, Bapak sekalian. Kita bisa membayangkan bagaimana kehidupan Hiro Onoda selama bertahun-tahun. Saya kira ya, dia akan hidup dalam satu rasa takut luar biasa. Kekhawatiran luar biasa. Karena kenapa? Karena dia masih berpikir ada musuh. Dia harus mempertahankan dirinya. Sampai satu ketika nanti itu dia punya pemimpin datang untuk membebas tugaskan dia. Dia baru di dalam sebuah ketenangan. Saudara, kita bisa melihat cerita ini dan mengatakan, sungguh orang itu kasihan. Sungguh orang itu sangat kasihan. Hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam rasa takut, hidup dalam satu keadaan yang sangat tidak enak sekali. Bayangkan Bapak sekalian ketika dia memegang senjata. Senjatanya habis peluru. Bertahun-tahun bagaimana dia mempertahankan diri. Itu satu rasa takut yang kita tidak bisa bayangkan. Karena kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa peperangan itu sudah selesai. Dia tidak lagi perlu mengangkat tangannya untuk berperang. Tapi masalahnya Bapak sekalian, ketika kita melihat contoh-contoh seperti ini, kita lupa bahwa hal sedemikian seringkali terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita seringkali berpikir bahwa dengan tanganku lah saya mendapatkan damai sejahtera. Oh, saya sudah melakukan ini, saya sudah rajin melakukan ini, maka damai sejahtera saya diberikan oleh Tuhan. Oh tidak, Bapak sekalian. Bukan karena kita rajin, bukan karena kita sungguh-sungguh kemudian misalkan datang ke gereja, kita berdoa, kemudian mendatangkan damai sejahtera kepada kita. Pertama-tama Paulus mengatakan damai sejahtera itu sudah diberikan kepada kita. Sudah diterima oleh Tuhan. Kita sudah dalam relasi realita diperdamaikan dan diampuni, diterima. Sehingga kita boleh datang kepada Tuhan bukan dalam rasa takut, bukan di dalam sebuah perasaan saya diterima atau tidak, saya layak atau tidak. Karena semua orang tidak ada yang layak. Tetapi Kristuslah yang melayakkan melalui karya pendamaian yang dia kerjakan di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu contoh yang dituliskan oleh Tim Keller dalam bukunya, dalam khotbahnya juga dia ada menyinggung ketika dia membahas tentang relasi suami istri. Dia mengatakan bagaimana seorang yang muda berpacaran, yang baru pacaran begitu ya, ketika dia baru belajar memegang tangan pacarnya. Saudara, mungkin kita pernah melihat klip-klip seperti itu ya. Ada klipnya sampai bergetar tangannya untuk memegang tangan pasangannya begitu ya. Tetapi ketika kemudian sudah lama-lama dia mungkin mulai tidak bergetar tangannya. Dan kemudian sampai menjadi suami istri, diberkati di gereja. Pertanyaannya ya, apakah waktu dia sudah jadi suami istri, dia waktu memegang istrinya dia masih gemetaran? Saya kira tidak ya. Bukan karena cintanya sudah berkurang. Karena kadang-kadang orang mengatakan, oh dia bergetar karena itu cintanya kepada pasangannya. Oh ya barangkali Bapak sekalian. Tetapi mengapa kemudian setelah menikah dia lagi tidak bergetar tangannya? Karena kenapa? Karena ada satu kepastian di sana kan ya. Satu kepastian bahwa ini istriku, ini suamiku. Aku telah diterima apa adanya oleh dia. Aku telah diterima, aku boleh memegang tangannya dengan tidak ada rasa takut lagi.
sebelum menikah mungkin ada rasa takut ya. Ini kalau saya pegang tangannya, dia akan begini kah atau begini atau saya akan mengalami rasa malu. Tapi ketika sudah menikah, ada satu kepercayaan diri bahwa saya diterima. Saya boleh memegang tangannya. Saya bisa memeluk dia. Ada sebuah ketenangan bahwa saya tidak ditolak oleh dia. Maka ketika kita merenungkan bagian ini, Bapak sekalian, kita di dalam nuansa, dalam realita yang sama. Kita dengan penuh keyakinan datang di hadapan Tuhan. Mengerjakan firman yang dia beritakan kepada kita. Mengerjakan sebuah perbuatan baik yang dia sediakan kepada kita. Di dalam satu spirit, saya sudah diterima. Saya sudah diterima. Saya sudah diampuni. Saya adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Maka dalam spirit yang seperti ini, kita akan mendapatkan ketenangan. Kita akan mendapatkan damai sejahtera. Bahwa ketika saya memperjuangkan melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini, saya melakukannya di dalam suasana saya diterima oleh Tuhan. Saya melakukan ini bukan karena saya mengejar untuk diterima. Tetapi justru saya sudah diterima. Saya sudah diampuni. Damai sejahtera itu sudah diberikan kepada saya. Saya dengan percaya diri datang kepadanya dan mengerjakan segala bentuk pekerjaan baik yang dia sediakan bagi saya. Maka saudara sekalian, kita hendak boleh melihat bagian ini. Kita diperdamaikan. Maka realita kerajaan damai yang dihadirkan oleh Kristus di tengah-tengah dunia. Pertama tadi, realita damai sejahtera antara kita dan Bapa. Realita damai sejahtera antara manusia dengan manusia yang lain. Dan realita damai sejahtera di dalam diri kita sendiri. Sebuah keyakinan kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Bahkan ketika kita datang berdoa. Saya tidak tahu Bapak sekalian, apakah kita pernah merenungkan hal ini atau tidak. Mengapa kita begitu berani untuk bisa berdoa, memanggil Bapa di sorga. Dan dengan tenang kita boleh berdoa, berbicara kepadanya. Tanpa ketenangan, kita akan berdoa dan akan berpikir yang lain. Tuhan itu dengar tidak ya? Tuhan itu mendengarkan saya atau tidak? Tuhan kalau saya mengerjakan ini dia terima atau tidak? Kita penuh dalam kekhawatiran dan pertanyaan, tanda tanya tidak henti-hentinya. Tetapi keyakinan penerimaan, penebusan, dan pendamaian yang diberikan oleh Kristus membawa kita untuk boleh memiliki satu ketenangan di dalam mengikut Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Maka saudara sekalian, 3 hal setidaknya itu yang dihadirkan oleh Kristus kepada kita, orang-orang yang berkenan kepadanya. Tetapi barangkali Bapak Ibu mengatakan, ya dunia sekarang budaya yang kita lihat, manusia hidup dalam kekacauan, intimidasi, saya belum melihat itu. Karena memang belum sempurna, belum sempurna. Karena kita akan menantikan kesempurnaan itu akan dihadirkan oleh Kristus pada kedatangan yang kedua. Maka ketika kita memperingati atau menantikan dalam nuansa Advent hari ini, kita hidup dalam sebuah dunia realita kerajaan Allah yang sudah dihadirkan kepada kita melalui Yesus Kristus. Tetapi realita di mana dunia yang sempurna itu belum utuh. Kita tidak mengharapkan kepada manusia karena manusia bisa salah, bisa gagal. Kita mengharapkan kepada Tuhan. Tapi Yesus Kristus belum datang kedua kali. Tetapi pengharapan kita bukan menjadi pengharapan yang kosong. Karena kenapa? Karena pengharapan kita dasarkan kepada firman yang Dia nyatakan kepada kita. Bahwa di dalam Mikha ada satu masa. Dan masa itu telah digenapkan oleh Yesus Kristus. Dan Dia mengatakan kepada kita di dalam perjanjian yang baru, akan datang untuk kedua kalinya. Maka firman yang telah digenapkan di dalam perjanjian yang baru, ketika dia datang di tengah-tengah dunia, menggenapkan apa yang dia bicarakan dalam perjanjian yang lama, menjadi harapan dasar bagi kita untuk mengharapkan kedatangan yang kedua. Sebagaimana Paulus mengatakan bahwa dia adalah buah sulung. Buah sulung berarti yang pertama ada. Tetapi buah sulung itu menunjukkan buah-buah yang lain itu akan diikuti, akan mengikuti. Maka ketika kita mengatakan hidup dalam zaman di mana damai sejahtera itu belum seutuhnya diberikan kepada kita. Tetapi kita sudah mencicipi damai sejahtera itu. Kita sudah mendapatkan damai sejahtera itu memang belum sempurna. Belum sempurna. Nah ini menjaga kita. Apa yang menjadi masalah dengan gereja-gereja yang memiliki teologi karismatik yang sangat-sangat ekstrim di luar sana? Apa yang mereka lakukan adalah mereka memperjuangkan masa yang nanti itu hadir sekarang ini.
Mereka memaksa masa depan yang belum datang itu hadir saat ini. Tetapi orang-orang percaya, kita orang-orang reform khususnya yang mempelajari firman Tuhan menyadari bukan kita memaksakan masa yang akan datang itu pada saat ini, tetapi kita hidup dalam realita bahwa yang akan datang itu akan datang. Karena janji Tuhan telah digenapi, dinyatakan kepada kita, kedatangan Kristus yang pertama itu sudah terjadi. Dan janjinya pada kedatangan kedua akan tergenapi. Maka kita hidup dalam realita dengan melihat realita yang akan datang itu. Kita tidak menjadi orang-orang yang putus asa pada masa ini ketika kita mengharapkan damai sejahtera itu. Karena kita telah mencicipinya. Maka pertanyaan serius kepada kita, bagaimana kita kemudian menjadi orang-orang yang hidup pada masa sekarang ini. Sementara kita menantikan kerajaan damai sejahtera yang utuh itu, yang sempurna itu. Di tengah-tengah dunia ketika sudah dihadirkan, kita boleh mencicipinya. Maka pertama-tama, dalam ayat yang kelima saya baca bagi kita. Mika mengatakan, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing dalam nama Allahnya, tapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selama-lamanya dan seterusnya. Maka pertama-tama kita boleh hidup dalam realita kerajaan Allah yang sudah dihadirkan itu. Dengan melihat bahwa kita hidup dalam sebuah komitmen bahwa saya adalah bagian dari kerajaan damai itu yang berbeda dengan budaya, dengan dunia di luar sana. Sebagaimana Mika mengatakan, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing dengan nama Allahnya, tapi kita berjalan di dalam nama Allah kita. Ada satu komitmen besar, ada satu komitmen yang mengatakan, Tuhan, biarlah budaya di luar sana kekerasan ditinggikan, biarlah budaya di luar sana meninggikan intimidasi, meninggikan perbandingan, meninggikan keadaan yang kacau itu, biarlah di sana ada budaya kekerasan, budaya konsumerisme, budaya fitnah dan gosip, budaya kekerasan itu, budaya tidak mengampuni di luar sana. Tapi saya yang hidup dalam realita kerajaan damai sejahtera yang dihadirkan oleh Kristus pada kedatangan yang pertama, saya mau memperjuangkan dengan komit, yaitu bahwa saya berbeda dengan dunia yang dihidupi, ada budaya yang dihidupi di luar sana. Dengan kata lain saya mengatakan bahwa gereja menjadi sebuah komunitas yang menjadi counter culture dengan apa yang terjadi di luar sana. Saudara dan saya berada menentang budaya yang ada di luar sana. Budaya kekacauan itu. Kita tidak lagi ada dalam budaya itu. Kita menentang budaya yang kacau itu. Kita tidak meninggikan perbandingan, kita tidak meninggikan konsumerisme, kita tidak meninggikan intimidasi, kekerasan. Tetapi kita memperjuangkan sebagai satu komunitas damai. Membawa damai sejahtera itu di dalam komunitas kita. Membawa damai sejahtera itu di antara keluarga kita. Membawa damai sejahtera itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita menjadi gereja yang menjadi tempat bagi penyembuhan luka dari orang-orang yang terluka di luar sana. Gereja menjadi counter culture, yang menyembuhkan luka manusia. Jikalau mereka terluka oleh manusia di luar sana, dan ketika gereja di tempat ini ada dan tidak menyembuhkan luka itu menjadi sesuatu masalah yang serius, Ada orang terluka ketika datang ke gereja, bukan lukanya menjadi sembuh, tapi lukanya menjadi lebih besar, Dikorek lukanya, sudah sembuh, dikorek lagi. Tetapi di dalam bagian ini kita melihat realita damai sejahtera yang dihadirkan oleh Kristus membawa gereja untuk memperjuangkan damai sejahtera itu menjadi komunitas yang meng-counter culture di luar sana. Kita menjadi orang-orang yang menjadi komunitas yang menyembuhkan luka. Kita menjadi komunitas yang menyembuhkan kepahitan daripada manusia di luar sana. Kita menjadi orang-orang yang mempraktekkan itu di mana? Di dalam gereja. Karena kenapa, Karena pertama-tama kita akan melihat satu dengan yang lain. Tidak jauh lebih tinggi daripada yang lain. Kita akan melihat satu dengan lain sebagai orang-orang yang adalah objek belas kasihan Tuhan. Sehingga kita boleh mempraktekkan akan damai itu. Kita boleh membawa, menghadirkan, memberikan kepada mereka. Dan boleh menyembuhkan luka kepahitan yang dialami oleh manusia. Saudara, gereja perlu menjadi komunitas yang seperti ini. Jikalau gereja tidak berdiri untuk boleh menghadirkan damainya dan menjadi counter culture budaya yang ada di luar sana,
dan menjadi sama saja, maka penantian kita akan Advent pada hari ini menjadi sesuatu yang hampa, Bapak sekalian. Jikalau kita hari ini menantikan kedatangan Kristus yang menghadirkan damai sejahtera itu, tetapi kita, gereja secara pribadi dan di dalam keluarga kita tidak atau kita sama saja dengan budaya kekerasan di luar sana. Budaya membandingkan, budaya menghancurkan orang lain, budaya tidak peduli kepada manusia, tidak menyembuhkan luka manusia. Maka adalah sesuatu yang hampa hari ini ketika kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Sesuatu yang hampa, Bapak sekalian. Kita menantikan, tetapi kita sudah tahu realita yang dihadirkan oleh Kristus. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita di dalam masa Advent ini sekali lagi disadarkan, mari kita menjadi komunitas yang melawan budaya di luar sana. Kita mengatakan sebagaimana Luther mengatakan, di sini aku berdiri Tuhan. Di sini hatiku telah diikat oleh firman. Aku telah diikat oleh kebenaran firman dan hatiku tidak dapat melawan firman. Dan biarlah Tuhan menolong saya. Maka sebagaimana Luther pada masa itu mengatakan hal demikian, kita hari ini menjadi orang-orang yang mengcounter budaya yang jahat, budaya yang kacau, budaya yang tidak peduli. Dengan mengatakan, di sini kami berdiri sebagai gereja, sebagai pribadi-pribadi, kami berdiri dan kami mau menghadirkan damai itu. Karena damai itu terlebih dahulu sudah datang kepada kami dan kami mau hadirkan di dalam gereja kami. Menjadi komunitas yang membawa damai kepada manusia-manusia yang lain. Sebagaimana para malaikat mengatakan, damai sejahtera kepada mereka yang berkenan bagi Tuhan. Maka kita menjadi orang-orang yang membawa damai itu. Mulai dari komunitas gereja kita, gereja, keluarga, dan di mana kita berada. Kita boleh memperjuangkan itu. Dan kita secara personal mengatakan, Tuhan di sini kami berdiri. Hati kami telah diikat oleh firman Tuhan. Hati kami sudah disadarkan bahwa kami ada dalam dunia realita di mana damai sejahtera itu telah dihadirkan kepada kami. Maka kami mau memperjuangkan itu mulai dari keluarga kami, pribadi kami, dan gereja kami. Kiranya Tuhan menolong kita Bapak sekalian menjadi orang-orang, menjadi komunitas yang benar-benar mengcounter budaya hari ini. Kita tidak menjadi gereja atau menjadi komunitas yang juga meninggikan kekerasan, meninggikan budaya gosip, meninggikan budaya melukai orang, dan budaya-budaya yang begitu keras di luar sana. Tapi kita menjadi komunitas yang menyatakan kasih di dalam kebenaran. Menyatakan kebenaran di dalam kasih. Sebagaimana Paulus katakan dalam Efesus pasal ke-5. Menyatakan kebenaran di dalam kasih. Kita menjadi komunitas yang boleh menghadirkan damai sejahtera itu. Tetapi ketika kita memperjuangkan ini Bapak sekalian, jangan salah. Kita tidak akan mendapatkan itu menjadi sempurna. Sampai kapan? Sampai Yesus datang kedua kali. Maka kita hidup dalam dua antara. Kita tidak menjadi sangat ideal sekali, sehingga ketika tidak sampai kita menjadi mundur. Tetapi kita boleh memperjuangkan sambil berharap, kiranya Engkau datang dan menghadirkan kesempurnaan itu ya Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami sekali lagi bersyukur, berterima kasih. Karena Engkaulah yang menghadirkan damai sejahtera itu kepada kami. Engkau telah hadir di tengah-tengah dunia dan boleh memberikan damai sejahtera kepada kami. Tuhan, kami hidup dalam sebuah budaya yang begitu kacau. Jikalau kami memperjuangkan dengan kekuatan kami sendiri ya Tuhan, untuk boleh membawa damai itu di tengah-tengah dunia ini, adalah sesuatu yang mustahil yang bisa kami lakukan. Tetapi karena kami adalah umat perjanjian, umat yang telah ditebus oleh Tuhan, umat yang telah menerima perjanjian, umat yang telah menerima pendamaian dari Tuhan, umat yang ada di dalam realita kerajaan damai yang dihadirkan oleh Kristus. Tuhan, tolonglah kami, biarlah kami hidup di dalam dunia realita yang demikian. Di tengah-tengah realita dunia yang penuh dengan kekacauan, kami boleh berdiri dan mengatakan, kami berbeda dengan dunia. Bukan karena kami menginginkan untuk kami berbeda, tetapi karena kami adalah bagian dari kerajaan damai itu. Dan kami boleh menjadi orang-orang yang tidak mengembangkan dunia kekerasan, kebudayaan yang kacau. Tetapi kami boleh menjadi orang-orang yang memperjuangkan damai sejahtera di antara kami. Tuhan, tolonglah kami ketika kami boleh melihat diri kami seorang diri
kami tidak kuat ya Tuhan, tetapi kami bersyukur kami memiliki komunitas umat Tuhan yang bersama-sama dengan kami, saling bahu-membahu untuk boleh menjadi orang-orang yang mencoba menghadirkan damai sejahtera itu di tengah-tengah dunia ini, melalui gereja, melalui pengabaran Injil, melalui pengajaran, dan melalui kehidupan kami. Kami tidak menjadi orang-orang berputus asa ketika kami gagal, tetapi kami menantikan, mengharapkan kiranya Engkau menghadirkan damai sejahtera itu sesegera mungkin bagi dunia ini ya Tuhan. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.